Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rara Saragosa dengan NIM 19042113. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan peranan teknologi informasi komunikasi dalam publik. Baik, saya mulai saja dari materi yang saya dapatkan. Perkembangan TIK di era globalisasi, demokratisasi, dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintahan. Pemerintahan harus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan TIK melalui governance sebagai media pelayanan publik, partisipasi publik atau masyarakat, pemberdayaan masyarakat, termasuk media pencitraan pemerintah dan daerah dalam meningkatkan prestasi, karya, dan nama baik. Kemudian, governance bisa dijadikan media untuk transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi bagi kemajuan pembangunan yang lebih sejahtera, merata, dan berkeadilan. Lanjut ke slide berikutnya, peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce, transfer uang melalui fasilitas m-banking yang dapat dilakukan dari rumah merupakan contoh penerapan teknologi informasi. Nah, di sini kita dapat melihat secara garis besar peranan teknologi informasi adalah yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peranan manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Dan selanjutnya, teknologi informasi berperan dalam strukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas ataupun proses. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Salah satu contoh penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah dengan menggunakan aplikasi Citi Indonesia. Aplikasi Citi Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis mobil yang dapat digunakan sebagai media informasi dan pusat layanan publik daerah. Proses pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu negara adalah transformasi untuk menjadi sebuah masyarakat informasi. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union dibangun dengan menggunakan 3 indikator komposit, yaitu yang pertama yaitu kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, menggambarkan tingkat jaringan infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, Union dibangun dengan menggunakan 3 indikator komposit, yaitu yang pertama yaitu kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, menggambarkan tingkat jaringan infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, atau keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan atau materi yang dapat saya jelaskan. Dapat saya simpulkan dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi itu adalah pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi seharusnya dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan era globalisasi, sehingga teknologi informasi dan komunikasi berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi tidak saja dijumpai pada perusahaan besar dan perkantoran yang memiliki dana yang besar, namun juga dapat dijumpai dari berbagai bidang, seperti pendidikan, keluarga, pertanian, kesehatan atau kedokteran, perbankan, dan juga proses administrasi dalam perkantoran. Baik, mungkin hanya itu saja. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sudah melihat video yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.